Dentang jam dinding menunjukkan pukul 3.15 dini hari. Di luar, suara pengingat sahur dari pengeras suara masjid mulai bersahutan, memecah kesunyian lingkungan perumahan elit itu. Namun bagi Alia, dunianya sudah terbangun sejak 1 jam yang lalu. Di dapur yang didominasi marmer putih dan peralatan masak modern, uap mengepul dari panci sup ayam jahe masakan kesukaan Reno untuk menjaga stamina selama berpuasa. Alia, dengan rambut yang diikat rapi dan wajah polos tanpa riasan, bergerak dengan ketenangan seorang istri yang sudah mendedikasikan 10 tahun hidupnya untuk satu pria. Baginya, melayani suami di bulan Ramadan bukan sekadar kewajiban, melainkan ibadah yang ia cintai. Ia percaya, ridha suami adalah jalan pintasnya menuju surga. Mbak Alia, aromanya sudah sampai ke kamar bawah. Loh, enak banget. Suara lembut itu membuat Alia menoleh. Siska berdiri di ambang pintu dapur. Gadis berusia 23 tahun itu mengenakan mukena terusan berwarna merah muda pucat yang tampak sangat serasi dengan kulit putihnya. Wajahnya terlihat mengantuk, namun tetap cantik alami. Siska adalah putri dari sahabat mendiang ibu Alia, yang karena kebaikan hati Alia, diizinkan tinggal di rumah mereka selama Siska mencari pekerjaan di kota ini. Alia sudah menganggapnya seperti adik kandung sendiri. Siska, sudah bangun? Maaf ya kalau Mbak berisik di dapur. Ujar Alia lembut sembari mengaduk sup. Enggak kok, Mbak. Siska malah merasa bersalah. Harusnya Siska yang bantu Mbak masak, bukannya malah enak-enakan tidur. Jawab Siska sembari mendekat. Ia mengambil piring-piring dari rak dengan gerakan yang sangat luwes, seolah ia sudah sangat hafal di mana letak setiap benda di rumah itu. Alia tersenyum tulus. Sudah, kamu duduk saja. Kamu kan baru mulai kerja. Pasti capek. Biar Mbak saja yang siapkan semuanya. Siska tidak menurut sepenuhnya. Ia tetap menata meja makan dengan rapi. Saat ia meletakkan sendok dan garpu, matanya sesekali melirik ke arah tangga menuju lantai 2 kamar utama tempat Reno masih beristirahat. Tak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Reno muncul dengan kaos oblong hitam dan celana pendek. Wajahnya yang tegas tampak sedikit kaku, tipikal pria sukses yang selalu terlihat berwibawa meski baru bangun tidur. Reno adalah direktur di sebuah perusahaan pengembang properti besar, dan Ramadan kali ini ia tampak jauh lebih sibuk dari biasanya. Pagi, Mas. Sahur dulu ya, ini sup kesukaanmu. Sapa Alia sembari menyendokkan nasi ke piring suaminya. Reno hanya bergumam pendek. Ia menarik kursi di kepala meja, tepat di depan Siska. Suasana meja makan itu terasa hening. Hanya ada denting sendok yang beradu dengan piring. Namun, bagi siapapun yang memperhatikan dengan jeli, ada sesuatu yang janggal. Alia sibuk bolak-balik mengambilkan air hangat dan vitamin untuk suaminya, sehingga ia tidak menyadari bagaimana mata Reno sesekali tertuju pada Siska yang duduk tepat di hadapannya. Siska menunduk, menyuap nasinya dengan sangat anggun. Sesekali ia merapikan rambutnya yang sedikit keluar dari mukena. Saat Alia kembali ke dapur untuk mengambil buah potong, Siska mendongak. Matanya bertemu dengan mata Reno. Ada kilatan yang tidak biasa di sana, sebuah komunikasi tanpa kata yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Tiba-tiba, Siska menjatuhkan sendoknya ke lantai. Aduh! Ada apa, SIS? Tanya Alia dari arah dapur. Enggak apa-apa, Mbak. Sendok Siska jatuh. Jawab Siska cepat. Di bawah meja makan yang tertutup taplak panjang hingga ke lantai, kaki Siska yang tidak beralas perlahan bergerak ke depan. Dengan berani, ia menyapukan ibu jarinya ke pergelangan kaki Reno. Reno tersedak sejenak, namun ia tidak menarik kakinya. Sebaliknya, ia justru membiarkan sentuhan itu, sementara wajahnya tetap datar, seolah sedang menikmati sup buatan istrinya dengan tenang. Alia kembali dengan sepiring pepaya dan melon yang sudah dikupas bersih. Kenapa, Mas? Keselak? Pelan-pelan makannya. Alia dengan sigap mengusap punggung Reno, memberikan perhatian penuh yang sangat tulus. Reno berdeham, mencoba menetralkan suaranya. Enggak apa-apa, Al. Cuma panas supnya. Mbak Alia benar-benar istri teladan ya, Mas.
Puji Siska dengan nada yang terdengar sangat tulus, meski ada nada sarkasme tersembunyi di dalamnya. Mas Reno beruntung banget punya istri yang sabar dan perhatian begini. Siska jadi iri. Kapan ya Siska bisa punya suami sehebat Mas Reno? Alia tertawa kecil. Pipinya merona karena pujian itu. Ah, kamu ini bisa saja. SIS. Nanti juga kamu ketemu jodoh yang terbaik. Makanya, di bulan Ramadan ini perbanyak doa. Jangan telat syalatnya. Iya, Mbak. Siska selalu doa kok, supaya bisa mendapatkan apa yang Siska mau. Sahut Siska sembari menatap Reno dengan tatapan yang sangat dalam. Reno hanya membalasnya dengan senyum tipis yang hampir tidak terlihat. Setelah sahur selesai, Reno menatap jam tangannya. Al, nanti setelah subuh aku harus langsung siap-siap. Ada kunjungan proyek keluar kota selama 2 hari. Aku berangkat pagi-pagi sekali supaya bisa sahur di jalan atau sampai di sana tepat waktu. Alia menghentikan aktivitas mencuci piringnya. Wajahnya tampak sedikit kecewa. Loh, kok mendadak banget, Mas? Bukannya kemarin katanya jadwalnya minggu depan. Kliennya minta dimajukan. Kamu tahu sendiri kan, proyek lebaran ini taruhannya besar. Aku mau semuanya beres sebelum Idul Fitri supaya kita bisa liburan tenang nanti. Jelas Reno dengan nada yang mulai terdengar tidak sabar, sebuah taktik yang ia gunakan agar Alia tidak banyak bertanya. Oh, begitu ya. Ya sudah, kalau memang urusan pekerjaan. Tapi bekal sahurnya jangan lupa dibawa ya. Mas, Mbak sudah siapkan di kotak makan, ujar Alia, mencoba menyembunyikan rasa sedihnya karena harus ditinggal di pertengahan bulan suci. Siska berdiri, merapikan mukenanya. Mbak, kalau gitu Siska juga izin pamit ya hari ini. Siska mau menginap di tempat teman sekantor. Katanya ada kerjaan lembur juga yang harus diselesaikan bareng-bareng. Sekalian Siska mau bawa barang-barang Siska yang masih di kosan lama. Alia mengangguk tanpa curiga sedikit pun. Iya, hati-hati ya. SIS. Kalau ada apa-apa hubungi Mbak. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan sampai sakit karena kecapean kerja dan puasa. Siska memeluk Alia dengan sangat erat, pelukan yang terasa sangat hangat namun sebenarnya dingin di balik niatnya. Terima kasih ya, Mbak Alia. Mbak baik banget. Siska janji, Siska akan selalu ingat semua kebaikan Mbak. Alia melepaskan pelukan itu dengan senyum haru. Ia tidak tahu bahwa saat itu, Siska sedang membayangkan rumah mewah ini akan segera menjadi miliknya sepenuhnya. Ia tidak tahu bahwa di balik mukena merah muda yang tampak suci itu, tersimpan rencana busuk untuk menghancurkan hidup wanita yang sudah dianggapnya saudara sendiri. Di meja makan yang kini kosong, hanya tersisa sisa-sisa makanan sahur dan kebohongan yang mulai menyusun rapi jaring-jaringnya. Alia kembali ke dapur, mencuci piring dengan hati yang tenang, tanpa menyadari bahwa fajar yang akan datang bukan hanya membawa awal puasa bagi tubuhnya, tapi juga awal dari kehancuran dunianya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menyebarkan rona jingga yang lembut di langit Jakarta yang biasanya kelabu. Suara ikamah baru saja usai berkumandang dari masjid komplek. Di teras rumah, udara pagi yang dingin seolah menusuk kulit, namun Alia tetap berdiri di sana dengan kardigan rajutnya, menggenggam sebuah tas bekal berwarna abu-abu yang masih terasa hangat. Di hadapannya, Reno sedang memeriksa bagasi mobil SUV hitamnya. Wajahnya tampak tegang, namun ia menutupinya dengan kesibukan mengatur letak koper kecil yang ia bawa. Tak jauh dari sana, Siska berdiri di dekat pagar, menjinjing tas bahu berukuran besar. Ia mengenakan gamis sederhana dan jilbab instan, penampilannya yang paling alim selama ia tinggal di rumah itu. Mas, ini bekal sahurnya jangan sampai ketinggalan. Di dalam ada nasi bakar teri dan kurma ajwa yang Mas suka. Nanti kalau sudah sampai hotel, langsung makan ya kalau sudah waktunya sahur besok. Ucap Alia lembut sembari menyerahkan tas bekal itu. Reno menerimanya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Iya, Al. Makasih ya. Kamu di rumah baik-baik. Kalau ada apa-apa telepon saja. Tapi mungkin aku bakal jarang pegang HP karena harus di lapangan terus. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jangan lupa syalatnya ya, meskipun sibuk proyek. Pesan Alia tulus. Reno mengangguk.
lalu beralih menatap Siska. Siska, jadi bareng sampai depan komplek? Biar sekalian Mas antar ke pangkalan taksi. Siska tersenyum manis. Sebuah senyuman yang biasanya membuat Alia merasa tenang karena menganggap adiknya ini sangat sopan. Iya, Mas Reno. Maaf ya Mbak Alia. Siska jadi merepotkan Mas Reno. Siska pamit ya. Mbak, mungkin 2 atau 3 hari Siska di tempat teman. Mau fokus bersin laporan juga. Siska mendekati Alia, lalu meraih tangan wanita itu untuk menciumnya, sebuah gestur penghormatan yang selama ini membuat Alia merasa sangat dihargai. Siska kemudian memeluk Alia dengan sangat erat. Di telinga Alia, Siska berbisik dengan nada yang sangat halus, hampir seperti desiran angin. Mbak Alia baik banget. Semoga Mas Reno selalu setia ya. Mbak, suami sehebat Mas Reno pasti banyak yang mengincar di luar sana. Alia melepaskan pelukan itu dengan tawa kecil, menganggap ucapan Siska adalah bentuk kekhawatiran seorang adik. Hus, ngomong apa kamu ini? Mas Reno bukan orang seperti itu. Sudah, berangkat sana nanti kalian telat. Mobil Reno perlahan bergerak keluar dari gerbang rumah. Alia melambaikan tangan hingga kendaraan itu menghilang di tikungan jalan. Ia menarik napas panjang, menghirup udara pagi yang segar. Merasa bersyukur memiliki keluarga yang harmonis dan adik sepupu yang perhatian. Ia melangkah masuk rumah, berniat untuk tadarus sebentar sebelum memulai aktivitas rumah tangganya. Namun, kedamaian itu hanya bertahan selama 3 jam. Sekitar pukul 9 pagi, saat Alia sedang merapikan ruang tamu, ia melihat sebuah benda mengkilap terselip di sela sofa tempat Siska duduk tadi malam. Sebuah anting berlian kecil. Alia memungutnya. Tersenyum kecil karena mengira Siska ceroboh meninggalkan perhiasannya. Ia berniat menyimpannya di kamar Siska yang terletak di lantai bawah. Saat memasuki kamar Siska, aroma parfum yang kuat langsung menusuk hidung Alia. Parfum itu bukan aroma melati atau bedak bayi yang biasa Siska gunakan di depannya. Itu adalah aroma musk dan vanila yang sangat dewasa dan mahal, parfum yang sama yang pernah Alia lihat di brosur majalah fashion ternama. Alia meletakkan anting itu di atas meja rias Siska. Matanya kemudian tertuju pada sebuah kantong kertas kecil yang tergeletak di bawah tempat tidur. Seolah-olah ditendang ke sana agar tidak terlihat. Karena rasa ingin tahu yang manusiawi, Alia mengambilnya. Di dalamnya bukan baju atau kosmetik, melainkan sebuah struk pemesanan hotel. Alia membacanya dengan dahi berkerut. Hotel Grand Serenity Jakarta. Room type Executive Suite. Check-in. Hari ini. Nama pemesan. Reno Adiguna. Jantung Alia berdegup kencang secara tiba-tiba. Tangannya mulai gemetar. Grand Serenity? Bukannya Mas Reno bilang proyeknya di luar kota? Di Cirebon? Gumamnya pelan. Pikirannya mulai berputar. Jakarta. Hotel ini hanya berjarak 30 menit dari rumah mereka. Kenapa Reno memesan hotel di kota sendiri dengan alasan tugas luar kota? Dan kenapa struk ini ada di kamar Siska? Alia mencoba menenangkan diri. Mungkin Mas Reno yang menjatuhkannya saat sedang mengobrol dengan Siska tadi malam. Pikirnya mencoba membela sang suami. Mungkin itu untuk klien. Iya, pasti untuk klien, namun kecurigaan yang sudah tertanam seperti benih itu mulai tumbuh dengan cepat. Alia berjalan menuju ruang kerja Reno di lantai atas. Ia tahu Reno sangat rapi dengan jadwalnya. Biasanya, ada salinan surat tugas atau itinerari di mejanya. Saat ia membuka laci meja kerja yang tidak terkunci, ia tidak menemukan surat tugas. Justru ia menemukan sebuah kotak perhiasan kecil dari merek ternama. Dengan tangan yang semakin gemetar, Alia membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah kalung emas putih dengan liontin inisial huruf S. Alia terdiam kaku. Air matanya menggenang. Inisial namanya adalah A. Sedangkan Siska, inisialnya adalah S. Enggak mungkin, bisik Alia. Suaranya serak, tertahan di tenggorokan yang tiba-tiba terasa sangat kering. Ia teringat betapa mesranya Reno dan Siska tadi malam saat sahur. Ia teringat bagaimana Siska selalu memuji Reno dengan nada yang tidak wajar. Ia juga teringat bagaimana Reno tiba-tiba menjadi sangat dermawan dengan mengizinkan Siska tinggal di sini.
Padahal biasanya Reno adalah orang yang sangat menjaga privasi rumahnya. Alia terduduk di kursi kerja suaminya yang empuk. Kursi yang dibeli dari hasil kerja keras bertahun-tahun yang ia dukung dengan doa-doa di setiap sujud malamnya. Di atas meja itu, ada foto pernikahan mereka yang terbingkai rapi. Di foto itu, Reno merangkulnya dengan protektif. Namun kini, bingkai itu terasa seperti sebuah ejekan besar. Tiba-tiba, tablet milik Reno yang biasanya digunakan untuk memantau CCTV kantor berbunyi. Rupanya Reno lupa membawanya karena terburu-buru tadi pagi. Sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layar yang tidak terkunci. Pesan itu dari kontak yang dinamai logistik proyek. Namun isinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan logistik. Sayang, aku sudah di lobi hotel. Masih nunggu kamu check-in. Jangan lama-lama ya. Aku sudah kangen banget. Oh iya, makasih ya kalungnya. Pas banget di leher aku. Dunia Alia seakan runtuh seketika. Pesan itu disertai sebuah foto. Siska, tanpa hijab, mengenakan gaun merah ketat yang sangat berani, sedang bersuah foto di lobi hotel dengan kalung berinisial S, yang baru saja Alia lihat kotaknya di laci. Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang nyaris meledak. Rasa sakitnya bukan hanya karena dikhianati, tapi karena ia dikhianati di rumahnya sendiri, di bulan yang seharusnya suci, oleh dua orang yang paling ia percayai dan ia muliakan. Kemarahan yang dingin mulai merayap di dada Alia, menggantikan rasa sedih yang melumpuhkan. Ia melihat ke arah jam dinding. Masih ada waktu. Jika mereka sedang di hotel itu, berarti mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih jauh dari sekadar makan siang rahasia di bulan puasa. Alia menghapus air matanya dengan kasar. Ia tidak akan menjadi istri yang hanya menangis di pojok kamar. Ia telah memberikan segalanya kesetiaan, kasih sayang, dan pengabdian yang tak terhitung jumlahnya. Jika Reno merasa bisa mendapatkan segalanya dengan uang dan kekuasaannya, maka Alia akan menunjukkan bahwa ada satu hal yang tidak bisa dibeli Reno, martabat seorang istri yang terluka. Alia meraih tasnya, mengambil kunci mobil cadangan, dan membawa tablet Reno bersamanya. Ia perlu bukti lebih banyak. Ia perlu melihat dengan matanya sendiri bagaimana keberangkatan yang diberkati itu berubah menjadi perzinahan yang dikutuk. Dengan napas yang diatur sedemikian rupa agar tetap tenang, Alia melangkah keluar rumah. Matahari sudah tinggi, dan rasa haus mulai menyerang tenggorokannya. Namun itu tidak sebanding dengan rasa haus akan kebenaran yang kini membakar jiwanya. Kita lihat, Mas, sejauh mana kamu bisa berbohong di bawah langit Ramadan ini? Bisiknya sembari menyalakan mesin mobil. Alia duduk di balik kemudi mobilnya yang terparkir di pinggir jalan, beberapa ratus meter dari rumahnya. Napasnya masih menderu, tidak teratur. Di pangkuannya, tablet milik Reno yang menyala terang seolah menjadi kotak Pandora yang baru saja terbuka. Jari-jari Alia gemetar saat ia mulai menelusuri aplikasi yang ada di sana. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah sekalipun menyentuh perangkat pribadi suaminya, karena baginya, kepercayaan adalah fondasi utama pernikahan. Namun kini, fondasi itu telah hancur menjadi debu. Ia membuka aplikasi ojek online yang sering digunakan Reno untuk memesan makanan atau jasa pengantaran. Matanya tertuju pada riwayat perjalanan. Pagi ini, tepat setelah Reno pamit, luar kota, ada riwayat pemesanan mobil mewah menuju sebuah restoran fine dining di kawasan Jakarta Selatan yang terkenal dengan konsep pre-dawn luxury dining. Restoran ini? Gumam Alia. Ia tahu tempat itu. Restoran itu adalah tempat di mana Reno pernah mengajaknya merayakan ulang tahun pernikahan kelima. Tempat yang sangat mahal, sangat eksklusif, dan kini, tempat itu menjadi saksi pengkhianatan suaminya. Alia kemudian beralih ke aplikasi pemesanan hotel. Benar saja, selain struk fisik yang ia temukan di kamar Siska, ada reservasi aktif di Grand Serenity Jakarta. Yang membuat dadanya semakin sesak adalah durasi pesanan tersebut. 3 malam. Reno berencana menghabiskan sisa 10 malam terakhir Ramadan yang seharusnya penuh ampunan, untuk bersembunyi di dalam kamar hotel bersama wanita lain. Kamu bilang mau mengejar Lailatul Hadar dengan itikaf di masjid kantor, Mas? Alia berbisik pedih. Suaranya pecah di tengah kesunyian kabin mobil.
Alia menghidupkan mesin mobilnya. Ia tidak langsung menuju hotel. Ia tahu, jika ia datang terlalu cepat, Reno bisa saja punya 1000 alasan untuk mengelak. Ia butuh bukti yang tidak bisa terbantahkan. Ia ingin melihat bagaimana sosok Siska gadis yang tadi pagi masih mencium tangannya dengan hikmat berubah menjadi duri yang menghujam jantungnya. Perjalanan menuju kawasan Jakarta Selatan terasa seperti perjalanan tanpa akhir. Setiap lampu merah terasa seperti siksaan. Di kepalanya, kenangan tentang kebaikan-kebaikan kecil yang ia lakukan untuk Siska berputar seperti film lama. Bagaimana ia menjahitkan baju lebaran untuk Siska, bagaimana ia selalu menyisihkan bagian daging terbaik di piring Siska, dan bagaimana ia membela Siska saat Reno awalnya, yang ternyata hanya akting, menggerutu soal orang asing yang tinggal di rumah mereka. Betapa bodohnya aku. Alia memukul kemudinya dengan pelan. Air matanya jatuh ke atas jok kulit mobil. Sesampainya di dekat restoran tersebut, Alia memarkir mobilnya agak jauh. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan sebuah pashmina yang ia lilitkan sedemikian rupa untuk menutupi sebagian wajahnya. Ia berjalan mendekat ke arah jendela besar restoran yang dilapisi kaca film gelap. Dari luar, suasana restoran tampak sepi. Namun di bagian dalam, cahaya lilin dan lampu gantung kristal menciptakan atmosfer yang sangat romantis untuk para tamu yang sedang menikmati santap, sahur, mewah mereka. Mata Alia menyisir setiap sudut ruangan. Dan di sana, di meja pojok yang paling tersembunyi, ia melihat mereka. Jantung Alia seolah berhenti berdetak. Reno duduk berhadapan dengan Siska. Reno masih mengenakan kemeja yang sama yang ia pakai saat pamit tadi pagi, namun kancing atasnya terbuka. Ia tampak sangat santai dan bahagia. Di depannya, Siska benar-benar telah menanggalkan topengnya. Tidak ada lagi mukena merah muda. Tidak ada lagi jilbab instan yang bersahaja. Siska mengenakan gaun sutra berwarna hitam dengan potongan bahu terbuka yang sangat berani. Rambutnya yang biasanya dikuncir rapi kini tergerai indah, hasil catokan salon kelas atas. Ia sedang tertawa, kepalanya mendongak ke belakang, sementara tangan kirinya memegang gelas kristal berisi cairan berwarna keemasan. Tangan kanannya? Tangan itu sedang digenggam erat oleh Reno di atas meja. Alia merasa mual. Ia mengeluarkan ponselnya. Tangannya bergetar hebat saat ia mulai merekam video dari balik kaca. Sayang, kamu yakin Mbak Alia nggak bakal curiga? Suara Siska terdengar samar-samar saat seorang pelayan membuka pintu restoran untuk tamu lain yang keluar. Reno tertawa kecil. Suara tawa yang sangat asing bagi Alia. Alia itu wanita paling naif yang pernah aku kenal. Siska. Dia terlalu sibuk dengan doa dan dapurnya untuk menyadari kalau suaminya sudah jenuh. Dia pikir dengan jadi istri berbakti, aku bakal puas. Padahal aku butuh yang segar, yang seperti kamu. Siska mencibir manja. Kasihannya. Padahal tadi pagi dia sampai bikinin kamu bekal nasi bakar teri. Sudah kamu buang. Sudah di tempat sampah pom bensin depan komplek tadi. Jawab Reno enteng sembari mengelus pipi Siska. Pagi ini kita makan lobster, bukan teri. Kita nikmati hidup kita sekarang. Setelah ini kita langsung ke hotel. Aku sudah rindu kamu yang versi asli, bukan yang pakai mukena di rumah itu. Alia hampir terjatuh mendengar kata-kata itu. Nasi bakar yang ia buat dengan bangun lebih awal, yang ia doakan di setiap adukannya, dibuang ke tempat sampah seperti kotoran. Suaminya, pria yang selama ini ia muliakan di depan orang tuanya, menyebutnya sebagai wanita naif yang membosankan. Di dalam restoran, suasana semakin panas. Reno memanggil pelayan dan memberikan kartu kreditnya tanpa melihat nominal tagihan. Ia tampak begitu pongah, seolah-olah dunia dan seluruh isinya bisa ia beli. Setelah urusan pembayaran selesai, Reno berdiri, menarik kursi untuk Siska, dan dengan tidak tahu malunya, ia mengecup pundak Siska di depan umum. Alia segera bersembunyi di balik pilar besar saat mereka berdua berjalan keluar menuju area parkir valet. Dari jarak yang cukup dekat, Alia bisa melihat bagaimana Reno membukakan pintu mobil untuk Siska dengan sikap yang sangat ksatria, sikap yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Reno lakukan untuknya. Mobil SUV hitam itu meluncur pergi, membelah jalanan Jakarta yang mulai sepi karena orang-orang sudah mulai masuk ke waktu imsak. Namun bagi Reno dan Siska,
Waktu imsak bukan berarti menahan hawa nafsu. Bagi mereka, itu adalah tanda dimulainya waktu, pesta, yang sesungguhnya di kamar hotel. Alia kembali ke mobilnya. Wajahnya tidak lagi basah oleh air mata. Matanya kini dingin dan tajam. Rasa sakit yang tadi melumpuhkan kini telah mengkristal menjadi kekuatan yang mengerikan. Ia melihat jam di dashboard mobil. Pukul 4.15 pagi. Adzan subuh akan segera berkumandang. Kalian ingin bermain-main dengan kesucian bulan ini? Bisik Alia sembari mencengkeram erat setir mobilnya. Akan aku tunjukkan bagaimana rasanya kehilangan segalanya di saat kalian merasa memiliki segalanya. Alia menyalakan mesin. Ia sudah tahu tujuannya. Grand Serenity, Jakarta. Ia tidak akan membiarkan mereka menikmati 1 menit pun ketenangan di atas penderitaannya. Jejak digital yang ditinggalkan Reno telah menjadi peta menuju kehancuran mereka sendiri, dan Alia akan memastikan bahwa matahari terbit pertama di hari ini akan menjadi matahari terakhir bagi sandiwara mereka yang menjijikan. Dengan tenang, Alia mengemudikan mobilnya mengikuti arah SUV hitam itu. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara, imsak, imsak. Dari toa masjid, sebuah pengingat bagi umat muslim untuk mulai menahan diri. Namun bagi Alia, pengingat itu adalah genderang perang untuk menuntut martabatnya yang telah diinjak-injak. Langit Jakarta mulai berubah menjadi biru kelam, tanda bahwa fajar sudah di ambang pintu. Suara sirine imsak terdengar memanjang dari kejauhan, sebuah peringatan bagi mereka yang beriman untuk segera menutup santapan dan memulai niat suci. Namun, di pelataran parkir Hotel Grand Serenity, suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi ketenangan hati Alia. Ia memarkir mobilnya beberapa meter dari SUV hitam milik Reno. Ia melihat suaminya turun, lalu memutari mobil dengan langkah ringan untuk membukakan pintu bagi Siska. Gerakan itu sangat lincah. Sangat berbeda dengan Reno yang biasanya mengeluh sakit pinggang jika diminta Alia menemani belanja bulanan. Di bawah lampu lobi hotel yang benderang, Alia bisa melihat Siska tertawa kecil sembari membenahi gaun sutranya yang tersingkap di tiup angin pagi. Mereka berdua berjalan masuk, tampak seperti pasangan sosialita yang baru saja pulang dari pesta, bukan 2 orang yang seharusnya bersiap menghadapi hari dengan rasa lapar dan haus demi Tuhan. Alia menarik napas panjang. Paru-parunya terasa sesak, seolah oksigen di sekitarnya telah habis. Ia meraih tasnya, memastikan tablet Reno ada di sana sebagai senjata cadangan. Ia melangkah keluar dari mobil dengan kaki yang terasa seperti beton berat, namun sangat kokoh. Di lobi hotel, hawa dingin AC menyambutnya, namun keringat dingin justru bercucuran di pelipisnya. Ia melihat Reno sedang berada di meja resepsionis, mengambil kunci elektrik. Siska berdiri di sampingnya, dengan berani melingkarkan tangannya di lengan Reno, menyandarkan kepalanya yang tanpa hijab itu ke bahu suami orang. Alia bersembunyi di balik pilar besar. Matanya menatap tajam ke arah papan digital di atas lift. Lantai 4. Gumam Alia saat melihat lampu indikator lift berhenti di angka itu. Alia mendekati meja resepsionis setelah mereka menghilang. Resepsionis itu, seorang pemuda dengan seragam rapi, menyapanya dengan sopan. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Alia mencoba mengatur suaranya agar tidak bergetar. "Suami saya baru saja naik. Reno Adiguna. Dia lupa membawa obat jantungnya di dalam tas ini." Alia mengangkat tas kecil yang sebenarnya berisi mukena dengan wajah yang dibuat sepanik mungkin. "Dia di kamar 404, kan? Saya perlu segera naik." Petugas itu ragu sejenak, namun melihat raut wajah Alia yang tampak pucat, dan memang asli pucat karena syok, ia mengangguk. "Benar, Ibu. Pak Reno di 404. Mari saya bantu tekan liftnya." Di dalam lift yang bergerak naik, Alia menatap bayangannya di dinding cermin. Ia melihat seorang wanita yang selama ini terlalu lembut, terlalu mengalah, dan terlalu percaya. "Cukup, Al. Cukup sampai di sini," bisiknya pada diri sendiri. Ting. Pintu lift terbuka. Lorong lantai 4 sangat sunyi. Karpet tebal meredam langkah kaki Alia. Ia berjalan melewati kamar demi kamar. 401, 402, 403.
Dan sampailah ia di depan pintu kayu jati yang kokoh dengan nomor emas 404. Tepat saat itu, sayup-sayup dari luar gedung hotel, suara adzan subuh mulai berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan kemenangan itu bergema, mengajak manusia menuju kesuksesan yang hakiki. Di saat jutaan orang bersujud, di balik pintu ini, suaminya justru sedang meruntuhkan tiang agamanya sendiri. Alia meletakkan telinganya di pintu. Ia mendengar suara tawa Siska di dalam. "Mas, jangan buru-buru, kita kan punya waktu sampai lusa." Suara Siska terdengar manja, diikuti tawa renyah Reno yang terdengar sangat menjijikkan di telinga Alia. "Lusa itu kelamaan. Sayang, di rumah aku harus akting jadi suami alim. Di sini, aku mau jadi diriku sendiri," jawab Reno. Alia merasakan jantungnya seolah ditarik keluar. Keberaniannya memuncak. Ia tidak mengetuk dengan lembut. Ia memukul pintu itu dengan keras. Berulang kali. Brak, brak, brak. "Reno, buka pintunya!" teriak Alia. Suaranya melengking di lorong yang sepi, menembus dinding-dinding hotel yang angkuh. Suasana di dalam kamar mendadak hening. Alia terus memukul pintu. "Reno, aku tahu kamu di dalam. Buka atau aku panggil security dan semua media untuk melihat direktur ternama sedang berzina di waktu subuh." Tak lama kemudian, terdengar suara kunci diputar dengan terburu-buru. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Reno yang pucat pasi. Ia hanya mengenakan kemeja yang sudah berantakan, tanpa sepatu. Matanya membelalak, mulutnya menganga seolah melihat hantu. "Alia? Kok kamu di sini?" Suara Reno terbata, penuh ketakutan. Alia tidak menjawab. Ia mendorong pintu itu dengan kekuatan yang tidak pernah ia sangka ia miliki. Reno terhuyung ke belakang. Alia melangkah masuk ke dalam kamar mewah yang berantakan itu. Di sana, di atas tempat tidur king size yang spraynya sudah tidak rapi, Siska duduk bersila dengan wajah yang awalnya terkejut, namun dengan cepat berubah menjadi dingin dan angkuh. Siska tidak mencoba bersembunyi di bawah selimut. Ia justru meraih botol air mineral di atas nakas, meminumnya dengan santai di depan Alia, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak sedang berpuasa. "Wah, Mbak Alia hebat ya bisa sampai sini," ujar Siska dengan nada meremehkan. "Padahal aku pikir Mbak lagi sibuk baca Al-Quran di rumah." Alia menatap Siska, lalu beralih ke Reno yang masih berdiri mematung di dekat pintu. Di atas meja rias, Alia melihat kotak bekal abu-abu yang tadi pagi ia siapkan dengan penuh cinta. Kotak itu terbuka. Isinya nasi bakar teri kesukaan Reno hanya diaduk-aduk sedikit lalu ditinggalkan begitu saja di samping piring sisa lobster. "Nasi bakar itu, aku buat jam 2 pagi, Mas." Suara Alia rendah, namun bergetar hebat karena amarah yang ditahan. "Aku berdoa supaya setiap suapannya jadi berkah buat kamu. Tapi kamu malah makan kotoran di sini." Reno mencoba mendekat. Tangannya hendak menyentuh bahu Alia. "Al, dengar, ini nggak seperti yang kamu lihat. Siska cuma butuh tempat menginap. Dan aku. Dan kamu apa? Kamu check-in di eksekutif suite hanya untuk jadi bapak kos yang baik." Potong Alia dengan tawa pahit yang lebih terdengar seperti isakan. "Jangan hina kecerdasanku lagi. Reno, aku sudah lihat semuanya di restoran tadi. Aku sudah lihat video kalian." Siska berdiri dari tempat tidur, berjalan mendekati Reno, dan dengan sengaja merangkul pinggang pria itu di depan mata Alia. "Sudahlah, Mas. Enggak usah bohong lagi. Mbak Alia sudah tahu. Lagian, Mbak, jujur saja. Mbak enggak capek apa jadi istri sempurna. Terus?" Reno itu bosan. Dia butuh wanita yang bisa diajak bersenang-senang. Bukan cuma wanita yang pintar masak sahur dan pakai daster. Alia menatap Siska dengan tatapan yang bisa membekukan api. Aku menganggapmu adik. Aku merawatmu seperti darah dagingku sendiri. Dan aku berterima kasih untuk itu, Mbak, jawab Siska tanpa dosa. Tapi dalam cinta, enggak ada kata saudara. Aku lebih cocok mendampingi Reno yang hebat ini daripada Mbak yang cuma tahu urusan dapur dan sajadah. Reno terdiam. Ia tampak terjepit di antara ketakutan pada istrinya dan egonya di depan selingkuhannya.
Ia melihat Alia yang biasanya lembut kini berdiri tegak dengan mata yang menyala. Di luar, suara adzan subuh mulai menghilang, berganti dengan kesunyian pagi yang mencekam. Alia mengeluarkan tablet Reno dari tasnya, meletakkannya di atas meja dengan bantingan keras. Semua bukti ada di sini. Reservasi hotel, pesan-pesan menjijikan kalian, dan foto-foto kalian. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan, Reno? Alia mendekat ke arah suaminya, menatap tepat di manik mata pria yang ia cintai selama 10 tahun itu. Yang paling menyedihkan adalah kamu melakukan ini di bulan suci ini. Kamu menukar keberkahan yang Tuhan tawarkan dengan kenikmatan murah di kamar 404. Kamu merasa bisa mendapatkan segalanya dengan uangmu, tapi mulai detik ini, kamu kehilangan hal paling berharga yang pernah kamu miliki, aku dan kehormatanmu. Reno mulai panik saat menyadari Alia tidak main-main. Al, tolong jangan emosi dulu. Kita bicarakan di rumah. Aku akan urus Siska. Aku akan urus. Siska menyela. Wajahnya berubah masam. Kamu bilang mau ceraiin dia, Mas. Kamu bilang dia cuma beban. Alia tersenyum getir melihat mereka mulai berselisih. Inilah awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Ia memutar tubuhnya, bersiap untuk pergi. Ia tidak perlu lagi berteriak. Ia sudah melihat cukup. Ia sudah mendengar cukup. Tunggu, Al. Mau kemana kamu? Teriak Reno. Alia berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit tanpa menatap wajah suaminya. Aku mau pulang. Masih ada waktu untuk sholat subuh. Aku ingin meminta ampun pada Tuhan karena telah memuliakan pria sepertimu melebihi cintaku padanya. Dan untuk kalian selamat menikmati sisa sahur kalian. Tapi ingat, matahari sebentar lagi terbit. Dan saat itu terjadi, semua kegelapan ini akan terungkap. Alia melangkah keluar, meninggalkan Reno yang jatuh terduduk di lantai dan Siska yang mulai mengomel menuntut janji-janji palsu suaminya. Di lorong hotel, Alia berjalan dengan kepala tegak, meskipun air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia telah menghancurkan topeng mereka, dan sekarang, ia harus bersiap untuk menghancurkan hidup mereka sepenuhnya. Keheningan di kamar 404 itu terasa lebih menyesakan daripada teriakan manapun. Bau parfum Siska yang menyengat bercampur dengan aroma sisa makanan mewah yang kini terasa memuakan. Reno, yang awalnya tampak ciut, perlahan mulai berdiri. Rasa malu yang tadi menyelimutinya mulai berubah wujud menjadi pembelaan diri yang agresif, sebuah mekanisme pertahanan dari seorang pria yang terbiasa memegang kendali atas ribuan karyawan. Reno merapikan kemejanya yang kusut dengan gerakan kasar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa otoritasnya. Matanya yang tadi ketakutan kini menyipit, menatap Alia dengan pandangan yang mulai merendahkan. Oke, Al, kamu sudah melihat semuanya. Lalu mau apa? Suara Reno berubah, tidak lagi gemetar. Kini terdengar dingin dan penuh kesombongan. Mau mengadu ke keluarga besar? Mau menyebarkan video ini? Silakan. Tapi coba kamu pikirkan baik-baik menggunakan otakmu yang jarang dipakai itu. Alia terpaku. Ia tidak menyangka transisi karakter suaminya bisa secepat ini. Pria yang tadi pagi mencium keningnya dengan lembut, kini menatapnya seolah ia hanyalah gangguan kecil dalam bisnis besarnya. Reno berjalan perlahan mendekati Alia, mengabaikan Siska yang masih berdiri dengan senyum kemenangan di sudut bibirnya. Selama 10 tahun, siapa yang membiayai hidupmu? Siapa yang membelikan tas-tas bermerek yang kamu pakai ke pengajian itu? Siapa yang membuat orang tuamu bangga karena punya menantu sukses? Aku. Al. Semuanya karena aku. Reno menunjuk ke arah jendela besar yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu kota yang mulai memudar berganti cahaya fajar. Dunia ini keras. Aku bekerja siang malam, menghadapi tekanan yang tidak akan pernah kamu pahami di dapurmu yang nyaman. Kalau aku butuh hiburan, kalau aku butuh Siska untuk melepaskan penat, itu adalah upah atas kerja kerasku. Kamu seharusnya tahu diri. Selama semua kebutuhanmu terpenuhi, seharusnya kamu tutup mata saja. Alia merasa dadanya seperti dipukul dengan palu godam. Bukan karena ia takut kehilangan kemewahan itu,
Tapi karena ia baru menyadari bahwa selama ini suaminya menganggap kesetiaannya sebagai barang yang bisa disewa. Tutup mata, bisik Alia. Suaranya halus namun tajam. Kamu memintaku menutup mata saat kamu membawa ular ke dalam rumah kita? Saat kamu menghina bulan suci ini dengan kemaksiatanmu. Jangan bawa-bawa agama untuk menghakimiku, bentak Reno. Suaranya menggelegar di ruangan kedap suara itu. Aku tetap memberi zakat. Aku tetap menyumbang ke panti asuhan. Dosaku adalah urusanku dengan Tuhan. Tapi urusanku denganmu adalah kontrak. Aku memberimu kenyamanan, dan kamu memberiku pelayanan. Sekarang, kalau kamu merasa pelayananmu sudah tidak cukup menarik lagi bagiku, jangan salahkan aku kalau aku mencari tambahan di luar. Siska tertawa kecil, melangkah maju dan dengan berani menyentuh kerah kemeja Reno. Dengar itu, Mbak? Mas Reno itu laki-laki hebat. Dia butuh wanita yang selevel dengan ambisinya, bukan wanita yang tiap hari cuma tanya, Mas mau buka puasa pakai apa? Atau, Mas sudah sholat belum? Itu membosankan, Mbak. Sangat membosankan. Siska menatap Alia dari atas ke bawah, menilai pakaian Alia yang sederhana gamis biru tua yang sedikit kusut karena terburu-buru. Lihat dirimu. Kamu sudah seperti pelayan di rumah ini. Pantas saja Mas Reno lebih suka menghabiskan waktu denganku di hotel daripada melihat wajahmu yang penuh doa tapi kosong gairah itu. Alia menatap mereka berdua bergantian. Ia melihat dua jiwa yang sedang mabuk oleh kesombongan dan nafsu. Di saat adzan subuh sudah selesai berkumandang dan orang-orang mulai menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dua orang di depannya justru sedang membatalkan kemanusiaan mereka sendiri. Kamu benar, Reno, ucap Alia tiba-tiba. Ketegangan di wajahnya menghilang, digantikan oleh ketenangan yang sangat menakutkan. Aku memang naif. Aku naif karena mengira bahwa pria yang aku temani dari zaman dia hanya punya motor butut adalah pria yang punya harga diri. Ternyata, semakin banyak uang yang kamu punya, semakin murah harga dirimu. Alia berjalan menuju meja, mengambil kotak bekalnya yang tadi tergeletak di samping sisa lobster. Ia menutupnya dengan rapat. Kamu bilang kamu membiayai hidupku? Tidak. Reno, kamu salah. Rezeki yang kamu dapatkan selama ini, sebagian besar adalah karena doa-doa yang aku langitkan di setiap sepertiga malam saat kamu sedang mendengkur atau mungkin sedang bermaksiat. Kamu lupa bahwa Tuhan menitipkan kesuksesan pada pria, karena ada dua istri yang tulus di belakangnya. Alia menoleh ke arah Siska. Dan untukmu, Siska, kamu merasa hebat karena bisa mengambil suami orang? Kamu hanya mengambil sampah yang baru saja aku buang. Kamu pikir dia akan setia padamu? Jika dia bisa mengkhianati wanita yang menemaninya selama 10 tahun dari nol, apa yang membuatmu yakin dia tidak akan mengkhianatimu saat ada Siska lain yang lebih muda dan lebih menarik nantinya? Wajah Siska sedikit berubah. Ada kilatan keraguan di matanya, namun ia segera menutupinya dengan tawa sinis. Reno mendengus meremehkan. Cukup dramanya. Al, sekarang pulanglah. Anggap saja pagi ini tidak pernah terjadi. Aku akan pulang lusa, dan kita akan berpura-pura semuanya normal demi lebaran nanti. Aku tidak mau reputasiku hancur hanya karena urusan wanita. Normal. Alia tersenyum. Sebuah senyuman yang membuat Reno tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tidak akan ada yang normal lagi. Reno, kamu merasa bisa membeli segalanya dengan uangmu? Mari kita lihat, apakah uangmu bisa membeli kembali nama baikmu saat Dewan Komisaris perusahaanmu tahu bahwa direkturnya menggunakan dana representasi kantor untuk check-in di hotel bersama kerabatnya sendiri. Reno mematung. Wajahnya yang tadi merah padam karena sombong, tiba-tiba menjadi pucat. Apa maksudmu? Jangan macam-macam, Alia. Alia mengangkat tablet milik Reno. Aku baru saja menyadari sesuatu saat melihat riwayat transaksimu di sini. Kamu menggunakan kartu kredit perusahaan untuk semua ini. Reno, makan mewah tadi, kamar hotel ini semuanya. Itu penggelapan, bukan? Dan aku yakin, istri dari pemilik saham mayoritas perusahaanmu Ibu Widya sangat membenci perselingkuhan. Dia sahabat baikku. Jika kamu lupa. Reno melangkah maju,
mencoba merebut tablet itu. Namun Alia dengan sigap mundur. Jangan mendekat. Aku sudah mengirimkan semua tangkapan layar ini ke email pribadiku. Sekali saja kamu menyentuhku, aku pastikan email itu terkirim ke Ibu Widya dan seluruh grup WhatsApp keluarga besar kita. Reno terjatuh kembali ke kursinya. Seluruh kesombongannya runtuh dalam sekejap. Ia baru teringat bahwa posisi direkturnya masih bergantung pada kepercayaan pemilik modal. Jika skandal ini pecah, apalagi dilakukan di bulan Ramadan dengan kerabat sendiri, karirnya akan tamat dalam semalam. Al, tolong. Jangan lakukan itu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suara Reno kembali gemetar. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Alia menatap suaminya dengan rasa kasihan yang mendalam, bukan rasa cinta. Tadi kamu bilang aku harus tahu diri karena kamu yang membiayai hidupku. Sekarang, mari kita lihat, siapa yang sebenarnya perlu tahu diri. Alia membalikkan badan, berjalan menuju pintu kamar. Ia tidak menoleh lagi saat Siska mulai berteriak panik bertanya pada Reno, apa yang harus mereka lakukan. Alia melangkah keluar ke lorong hotel, meninggalkan aroma kemaksiatan yang pengap itu. Di luar, matahari mulai mengintip dari balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Cahayanya yang keemasan mulai menghapus bayangan malam. Alia menghirup udara pagi yang dingin dengan rakus. Air matanya jatuh, tapi kali ini terasa dingin dan menyegarkan. Topeng itu sudah hancur, dan meski hatinya ikut hancur di dalamnya, Alia tahu bahwa di bawah runtuhan itu, ia baru saja menemukan kembali dirinya yang hilang. Suasana di dalam kamar 404 berubah seketika menjadi medan perang yang sunyi namun mematikan. Reno, yang beberapa menit lalu masih berdiri tegak dengan kesombongan seorang penguasa, kini tampak seperti pecundang yang kehilangan pijakan. Kata-kata Alia mengenai kartu kredit perusahaan dan Ibu Widya istri pemilik saham mayoritas telah menghujam tepat di jantung pertahanannya. Siska, yang tadinya merasa di atas angin, mulai merasakan hawa dingin menyelimuti tengkuknya. Ia melihat Reno, pria yang ia puja sebagai tiket emasnya, menuju kemewahan, mendadak layu. Siska mencoba meraih lengan Reno, namun Reno menepisnya dengan kasar. Diam kamu, Siska. Ini gara-gara kamu yang minta hotel mewah ini. Bentak Reno tiba-tiba. Suaranya pecah, penuh ketakutan. Alia berdiri di dekat pintu, menyaksikan drama menjijikan itu dengan senyum getir. Menarik. Di saat kapal akan tenggelam, tikus-tikusnya mulai saling gigit, ucap Alia dingin. Tadi kalian begitu kompak menghinaku. Kenapa sekarang saling menyalahkan? Al, dengar, aku akan lakukan apa saja. Tolong jangan kirim bukti itu ke Ibu Widya. Kamu tahu dia orangnya sangat keras soal moral. Aku bisa dipecat secara tidak hormat. Al, karirku 10 tahun hancur dalam semalam. Reno memohon. Ia bahkan nyaris berlutut di depan Alia. Alia menatap suaminya dengan pandangan yang kosong. 10 tahun karirmu. Reno? Bagaimana dengan 10 tahun pengabdianku? Bagaimana dengan kehormatanku yang kamu injak-injak bersama sepupu jauhku sendiri di bulan suci ini? Kamu hanya takut kehilangan jabatanmu, tapi kamu sedikit pun tidak takut kehilangan istrimu. Alia mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia mulai mengetik sesuatu. Apa yang kamu lakukan, Al? Teriak Reno panik. Aku sedang menyusun pesan untuk grup keluarga besar kita, jawab Alia santai, meski jemarinya sebenarnya masih bergetar. Aku akan membagikan video kalian di restoran tadi, foto-foto Siska di lobi hotel ini, dan tentu saja, ucapan terima kasihku kepada Siska karena sudah menjaga suamiku selama tugas luar kota, di dalam kota sendiri. Mbak, tolong jangan. Keluarga aku bisa mengusirku kalau tahu ini. Siska berteriak. Matanya mulai berkaca-kaca karena ketakutan akan sanksi sosial. Topeng wanita berani yang tadi ia kenakan telah hancur total. Keluargamu akan mengusirmu? Bukankah kamu tadi bilang aku kuno dan membosankan karena terlalu sibuk dengan sajadah? Alia menatap Siska dengan tajam. Sekarang, berdoalah pada Tuhan yang sering kamu lupakan itu, agar keluarga kita masih mau menerimamu setelah ini. Reno mencoba menerjang Alia untuk merebut ponselnya, namun Alia sudah lebih dulu berada di dekat pintu yang terbuka. Di sana,
Ternyata sudah berdiri dua orang security hotel yang sejak tadi dipanggil Alia melalui tombol bantuan di lift karena alasan gangguan ketenangan. "Ada masalah, Ibu?" tanya salah satu security dengan tegas. "Tidak ada," jawab Alia tenang. "Pria ini hanya sedang emosi karena tertangkap basah. Tolong pastikan mereka tidak keluar dari kamar ini sebelum saya meninggalkan area hotel. Saya tidak ingin diikuti." Reno tertegun. Ia tidak pernah menyangka Alia yang biasanya lembut dan penurut bisa bergerak secerdas dan setegas ini. Ia melihat Alia yang biasanya hanya ia lihat di dapur atau di ruang tamu mengenakan daster, kini berdiri tegak sebagai wanita yang memegang kendali atas hidup dan matinya karirnya. Alia kembali menatap suaminya untuk terakhir kali di ruangan itu. "Satu hal lagi, Reno. Besok pagi, pengacaraku akan mengirimkan draft gugatan cerai ke kantormu. Jangan coba-coba mematikan aliran dana atau memblokir kartu-kartuku. Karena jika itu kamu lakukan, detik itu juga seluruh bukti penggelapan dana perusahaanmu akan mendarat di meja Ibu Widya dan aparat kepolisian. Anggap saja ini biaya, ganti rugi, atas waktu 10 tahun yang kubuang sia-sia bersamamu." "Al, kamu kejam," desis Reno dengan wajah penuh kebencian. Alia tertawa kecil. Suara tawa yang paling menyakitkan yang pernah didengar Reno. "Aku tidak kejam, Reno. Aku hanya sedang belajar darimu. Bukankah kamu yang bilang tadi bahwa dunia ini keras, dan kita harus tahu diri? Sekarang, akulah yang paling tahu diriku berharga, dan duniaku akan menjadi sangat keras untukmu." Alia melangkah keluar dari kamar 404. Ia berjalan di lorong panjang hotel itu, mengabaikan suara teriakan Reno yang memanggil namanya dan suara tangisan histeris Siska di dalam kamar. Di setiap langkahnya, Alia merasa seolah-olah ada beban ribuan ton yang terlepas dari pundaknya. Saat ia sampai di lobi, ia melihat orang-orang mulai berlalu lalang untuk berangkat kerja. Wajah-wajah mereka tampak segar setelah melaksanakan sholat subuh. Alia menuju meja resepsionis, menyerahkan kunci kamar cadangan yang sempat ia pegang. "Terima kasih atas bantuannya. Kamar 404 sepertinya butuh pembersihan ekstra. Banyak sampah di sana," ucap Alia kepada resepsionis yang sama dengan wajah tenang. Ia keluar dari hotel. Cahaya matahari pagi Ramadan menyapa wajahnya dengan hangat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Alia merasa benar-benar bebas. Ia tidak lagi memikirkan menu buka puasa apa yang disukai Reno. Ia tidak lagi memikirkan apakah bajunya sudah cukup rapi untuk menyambut suaminya pulang. Ia masuk ke mobilnya, meletakkan tablet Reno di kursi penumpang. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. Ramadan kali ini memang berbeda. Bukan penuh dengan kehangatan keluarga seperti yang ia dambakan, melainkan penuh dengan pembersihan jiwa. Alia menyalakan mesin mobil. Sebelum ia pergi, ia mengirimkan satu pesan ke nomor Siska yang masih aktif. "Terima kasih, Siska. Karena kamu, aku tidak perlu membuang waktu 10 tahun lagi untuk pria yang salah. Nikmatilah Reno yang sekarang, pria tanpa karir, tanpa harga diri, dan tanpa rumah. Karena rumah itu adalah atas namaku." Alia menginjak pedal gas, meninggalkan hotel yang menjadi saksi hancurnya sebuah pernikahan. Di depannya, jalanan Jakarta membentang luas. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, namun satu hal yang ia yakini, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak martabatnya lagi. Fajar telah tiba, dan bagi Alia, ini adalah hari pertama dari sisa hidupnya yang jauh lebih bermakna. 10 hari terakhir Ramadan biasanya diisi dengan perburuan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun bagi Alia, 10 hari ini adalah masa di mana ia membangun kembali puing-puing dirinya yang sempat hancur lebur. Rumah mewah yang dulunya terasa hangat kini terasa sunyi, namun anehnya, Alia tidak merasa kesepian. Kesunyian ini jauh lebih jujur daripada keramaian yang penuh dengan kebohongan. Reno tidak pernah pulang sejak pagi di hotel itu. Bukan karena Alia melarangnya, tapi karena Reno tidak punya muka lagi untuk menginjakan kaki di lantai yang dibasahi air mata dua istrinya. Kabar skandal itu pecah seperti bisul yang meletus. Alia tidak perlu bersusah payah menyebarkannya,
Cukup satu pesan kepada Ibu Widya tentang penyalahgunaan dana perusahaan, dan sisanya berjalan seperti efek domino yang tak terelakkan. Sore itu, gema takbir mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Idul Fitri sudah di depan mata. Alia sedang duduk di teras belakang, menatap taman kecil yang dulu sering ia rawat bersama Siska. Tiba-tiba, suara pagar depan berderit. Seorang pria dengan kemeja lusuh dan wajah yang tampak lebih tua 10 tahun berdiri di sana. Itu Reno. Tidak ada lagi mobil SUV mewah yang mengkilap. Reno datang dengan taksi online, membawa sebuah tas punggung kecil. Kesombongan yang dulu meluap-luap di kamar Hotel 404 kini telah menguap, digantikan oleh gurat depresi dan penyesalan yang mendalam. Al! Suara Reno serak saat melihat istrinya berdiri di ambang pintu. Alia tidak mendekat. Ia tetap berdiri di sana, memegang gagang pintu dengan tenang. Mau apa lagi, Mas? Semua barangmu sudah dikirim pengacaraku ke alamat kantormu yang lama, maksudku, ke alamat kosan barumu. Reno menunduk. Air matanya jatuh ke lantai teras. Aku kehilangan segalanya. Al, Ibu Widya memecatku secara tidak hormat. Semua aset perusahaan ditarik. Rekeningku dibekukan karena audit internal. Dan Siska. Siska pergi setelah tahu aku tidak punya apa-apa lagi. Dia bahkan membawa lari sisa uang tunai yang aku punya di brankas kantor. Alia mendengarkan tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas. Tidak ada juga rasa kasihan yang berlebihan. Ia hanya merasa sedang mendengarkan dongeng tentang seseorang yang ia kenal di masa lalu. Lalu, apa hubungannya denganku? Aku mohon, Al, maafkan aku. Aku hilaf. Aku baru sadar kalau hanya kamu yang tulus. Siska hanya parasit. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari nol, ya? Aku janji akan berubah. Reno nyaris bersimpuh di kaki Alia. Alia menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah setelah hujan sore itu. Mas, kamu ingat apa yang kamu katakan di hotel? Kamu bilang aku naif karena terlalu banyak berdoa. Tapi justru karena doa-doaku itulah, Tuhan menyelamatkanku dari pria sepertimu lebih cepat. Kamu tidak sedang menyesal karena telah mengkhianatiku. Reno, kamu hanya sedang menyesal karena kamu sekarang miskin. Alia melangkah mundur, perlahan menutup pintu rumah yang kini secara hukum sudah sah menjadi miliknya sendiri sebagai bagian dari pembagian harta pasca skandal penggelapan Reno. Ramadan tahun ini mengajarkanku cara menyucikan hati. Dan bagian dari penyucian itu adalah membuang apapun yang sudah membusuk di dalamnya. Selamat merayakan kemenangan, Reno. Tapi kemenangan ini bukan milikmu. Pintu tertutup rapat. Bunyi kunci diputar menjadi titik akhir dari hubungan mereka. Reno menangis meraung di depan pintu. Namun suara takbir yang kian mengeras menenggelamkan isak tangisnya yang terlambat. Esok paginya, saat matahari Idul Fitri terbit dengan begitu gagah, Alia keluar rumah mengenakan pakaian putih bersih. Ia tidak lagi menyiapkan opor ayam untuk Reno atau merapikan baju koko untuk suaminya yang bersiap ke masjid. Ia melangkah sendiri, namun langkahnya terasa begitu ringan. Di jalan, ia berpapasan dengan tetangga-tetangganya. Banyak yang menatapnya dengan pandangan simpati karena tahu berita perceraiannya. Namun Alia membalas mereka dengan senyum paling tulus yang pernah mereka lihat. Ia bukan lagi istri Reno yang sabar. Ia adalah Alia, wanita yang berhasil memenangkan peperangan melawan rasa sakitnya sendiri di bulan yang paling suci. Saat ia bersujud di tengah lapangan untuk sholat Id, Alia membisikkan satu hal dalam hatinya. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih telah mengambil apa yang aku cintai untuk memberiku apa yang aku butuhkan, yaitu kebebasan. Cerita berakhir dengan Alia yang berjalan pulang menyongsong kerumunan orang yang saling bermaaf-maafan. Ia telah memaafkan Reno, bukan untuk memberi pria itu kesempatan kedua, melainkan untuk memberi dirinya sendiri kesempatan untuk hidup tanpa beban dendam. Ramadan telah usai, dan fajar baru dalam hidup Alia baru saja dimulai. Ia tidak lagi butuh pengakuan dari pria manapun untuk merasa berharga, karena di bawah langit Idul Fitri itu, ia sadar bahwa martabatnya adalah milik dirinya sendiri, dan tidak ada kamar 404 manapun yang bisa merampasnya lagi. 6 bulan setelah ketukan palu hakim meresmikan perceraian mereka,
kehidupan berjalan ke arah yang sangat berbeda. Di sebuah sudut kumuh pinggiran kota, Reno duduk di depan warung kopi kecil. Kemeja mewahnya yang dulu disetrika rapi oleh Alia kini tampak kusam dan berbau keringat. Ia baru saja ditolak untuk ke-10 kalinya saat melamar pekerjaan. Nama Reno Adiguna sudah masuk dalam daftar hitam di dunia properti. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang mantan direktur yang memiliki catatan penggelapan dana kantor demi selingkuhan. Reno mengeluarkan ponselnya yang layarnya sudah retak. Ia melihat unggahan terbaru di media sosial yang sempat ia hindari. Di sana, tampak foto Alia yang sedang memotong pita peresmian panti asuhan dan rumah singgah bagi wanita korban KDRT. Alia tampak jauh lebih muda, cantik dengan aura ketenangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Alia bukan lagi wanita di balik asap dapur. Ia telah menjadi sosok inspiratif yang mengubah luka menjadi tenaga. Harusnya itu aku yang ada di sampingnya, gumam Reno pedih, menyadari bahwa semua kemewahan yang dulu ia banggakan sebenarnya adalah hasil dari 2 istri yang ia sepelekan. Namun, kejutan sebenarnya terjadi malam itu. Saat Reno berjalan kaki menuju kontrakannya yang sempit, ia melihat sesosok wanita yang sangat ia kenal sedang berdiri di depan sebuah klub malam kelas bawah. Itu Siska. Siska tidak lagi memakai gaun sutra atau perhiasan emas putih inisial S. Ia memakai pakaian yang sangat mencolok, namun tampak murah. Wajahnya yang dulu cantik kini terlihat lelah dan penuh dengan riasan tebal untuk menutupi kantung mata. Siska tampak sedang memohon kepada seorang pria parubaya yang baru turun dari mobil murah, persis seperti cara ia merayu Reno dulu. Namun, pria itu justru mendorong Siska hingga jatuh ke trotoar. Jangan ganggu aku. Kamu bilang kamu punya koneksi orang kaya, ternyata cuma penipu. Teriak pria itu sebelum pergi. Reno mendekat, niat hatinya ingin memaki. Namun saat melihat Siska yang terduduk di aspal sambil menangis, ia justru merasa mual. Siska menoleh dan mengenali Reno. Mas Reno. Siska mencoba meraih kaki Reno dengan tangan yang gemetar. Mas, tolong aku. Uang yang aku ambil dulu sudah habis ditipu orang. Aku nggak punya tempat tinggal. Mas masih punya uang, kan? Reno hanya tertawa. Sebuah tawa kering yang terdengar seperti tangisan. Ia melepaskan tangan Siska dari kakinya dengan jijik. Uang? Kamu lihat aku. Siska? Aku bahkan tidak punya cukup uang untuk makan besok. Ucap Reno pahit. Kita benar-benar mendapatkan apa yang kita cari, bukan? Kamu mencari uang, dan sekarang kamu tidak punya apa-apa. Aku mencari kesenangan, dan sekarang aku hidup dalam penderitaan selamanya. Reno meninggalkan Siska yang meraung di trotoar. Saat itu, dari sebuah masjid besar di dekat sana, terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Ayat itu membahas tentang bagaimana harta dan anak pinak tidak akan menolong di hari akhir, melainkan hati yang bersih, kalbun salim. Reno terus berjalan dalam kegelapan, menyadari satu kebenaran yang terlambat. Di bulan Ramadan itu, Alia tidak hanya memenangkan martabatnya, tapi ia juga telah meninggalkan Reno di neraka yang Reno bangun sendiri. Sementara di belahan kota lain, Alia sedang bersujud di sajadahnya, menutup malamnya dengan kedamaian yang tak terbeli. Di kamar 404 dulu, Reno merasa bisa mendapatkan segalanya. Namun pada akhirnya, ia kehilangan satu-satunya hal yang tak bisa ia beli kembali. Satu kesempatan untuk menjadi manusia yang terhormat.